Saya ingat pertanyaan Ustadz kami di pesantren dulu ya, ibadah apa yang hukumnya sunnah tapi kalau bisa jangan dilakukan? Ya, teman-teman sekalian ya, ibadah apa hukumnya sunnah ya, ada pahalanya, tapi kalau bisa jangan sampai kita melakukannya. Apa itu? Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguh ya, ketika seseorang sudah ditanamkan dalam dirinya keimanan yang kuat, prinsip yang teguh, maka apapun yang dihadapinya akan bisa bertahan dengan baik ya. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang hidup dalam naungan hidayah Allah, dididik oleh Rasul dengan tangannya sendiri, dan hasilnya keluarlah dari madrasah atau dari sekolah-sekolah Rasulullah ini ya, sosok-sosok yang betul-betul memiliki keimanan yang luar biasa, dan ini harus kita teladan. Di antara mereka itu adalah Khubayb bin Adi Al-Ansari ya, dari Ansar, penduduk Madinah Al-Munawwarah. Sejak Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau termasuk orang yang pertama-tama mengimani risalah Rasulullah SAW. Dan dia pun ikut serta dalam berbagai peristiwa besar, mulai dari Perang Badar. Dia tidak pernah ketinggalan dalam Perang Badar tersebut, bahkan dia menunjukkan kemampuannya dalam membela dirinya dan menghalau musuh-musuh pada waktu itu ya. Kembali ke Madinah Al-Munawwarah ya, dia terus memperdalam ilmunya. Dikenal pada malam hari dia stay di masjid membersamai Rasulullah SAW, menimba, menyerap dan mengambil intisari ilmu Islam, sehingga pada usia yang masih belia, Khubayb bin Adi ini termasuk ya, sosok yang sangat menguasai Islam dan menghafal Al-Quran ya. Ini juga yang menjadi alasan ketika ada kabilah yang berasal dari Abdul dan Qarah ya, selepas perang Uhud menghadap baginda Rasulullah SAW, mereka meminta kepada beliau agar mengirimkan beberapa utusan ya, untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada mereka tanpa syak, tanpa ragu sekalipun. Dan demikianlah Rasulullah ya, ada orang pengen minta mengirimkan beberapa tokoh dan anak muda kepada mereka mengajar Islam, Nabi pun mengirimkan kepada mereka. Ada yang mengatakan ada mengirimkan 10, ada yang mengatakan 8 orang, dipimpin oleh Mursid bin Abi Mursid. Maka berangkatlah ya, 10 orang sahabat Nabi ini mengikuti utusan dari Abba dan Qarah ini, dan tiba di satu tempat namanya Bi'rur Raji ya, sebuah sumur milik kabilah Bani Khuzal ya, yang terletak di antara masih di wilayah Hijaz ya, di daerah Rabi'ah ya. Mereka tiba-tiba diserang, dan ternyata ini adalah jebakan, ini adalah konspirasi untuk menghabisi para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi termasuk di antaranya Khubayb bin Adi, ada Zaid bin Dathna dan yang lainnya segera berhamburan menyelamatkan diri karena mereka tidak siap. Ini bukan perkara takut ya, tapi karena mereka utusan Rasulullah yang bukan untuk berperang tapi untuk mengajarkan Islam. Ini adalah para dai, ya, bukan kondisi perang. Mereka kabur, menyelamatkan diri, naik ke atas bebukitan. Sebagian mereka dibunuh, dan Khubayb bin Adi dan beberapa orang sahabatnya naik ke atas bukit ya. Dari sini kemudian mereka dipaksa untuk turun, bahkan dijanjikan ya, kalau kalian turun maka kami akan maafkan ya. Awalnya Khubayb bin Adi tidak mau turun karena dia menganggap ini adalah jebakan. Namun ya, ketika teman-temannya turun ya, dia pun ikut. Ada 3 orang waktu itu yang ditangkap akhirnya oleh orang-orang kafir ini. Mereka adalah ya, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathna, dan satu lagi Abdullah bin Tariq. Belakangan Abdullah bin Tariq ini, teman-teman sekalian, berhasil lepas dari ikatan dan kemudian kabur. Ketika dia melarikan diri, salah seorang dari orang kafir tersebut dia melemparkan anak panah dan
kemudian menyebabkan Abdullah bin Tariq ini syahid, meninggal dunia. Adapun Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathnah ini ya, dia keduanya ditangkap dan dibawa ke Makkah Al-Mukarramah, diperjualbelikan sebagai budak dan tawanan pada akhirnya. Khubayb bin Adi dibeli oleh seorang tokoh kaya Makkah, Hujair bin Ihab. Dia sempat ditawan dan kemudian dimasukkan ke penjara. Ada kisah menarik teman-teman sekalian. Ketika di penjara tersebut, tangannya diikat, ya, dan kakinya juga diikat di tempat tersebut, khawatir kabur, dan dia pun dikurung di sebuah ruangan yang gelap dan pengap sekian hari lamanya. Suatu saat seseorang putri dari mereka ini ya, mengintip tawanan ya, atau Khubayb bin Adi, diintip sedemikian rupa. Putri, seorang anak perempuan kecil, dia kaget. Ternyata Khubayb bin Adi ini sedang santai, duduk santai, menikmati beberapa tangkai buah anggur. Ya, padahal saat itu di Mekah tidaklah sedang musim anggur. Ini bukan musim anggur, bahkan di Mekah sendiri tidak ada buah anggur. Buah anggur ini akan kita temukan di Taif dan seterusnya. Jadi sangat jarang, apalagi waktu itu bukan musimnya. Tapi dengan mata kepalanya sendiri, sang putri ini melihat bagaimana Khubayb bin Adi menikmati beberapa bulir anggur. Padahal sebelumnya tangannya diikat. Ini luar biasa. Ini mengingatkan kita kepada ibunda Maryam, ya, ibu dari Isa alaihissalam ketika dia berada di Baitul Maqdis, ya, juga saat Nabi Zakaria melihat bahwa Maryam ini ya, sedang menikmati buah-buahan yang mungkin tidak ada di Palestina dan pada kondisi waktu itu, ya. Anna laki hadza, kan begitu dialog antara Nabi Zakaria dengan Maryam ini, dan jelaskan bahwa dia adalah dari Tuhanku, makanan dari surga. Nah, demikian juga dengan Khubayb ini, ya, diberikan oleh Allah SWT makanan dari surga, ya, berupa buah-buahan yang tidak ada di Mekah waktu itu, ya. Tapi demikianlah dasar kekafiran sudah ada dalam diri mereka, ya. Kisah ini, kondisi ini tidak membuat mereka beriman. Mereka tetap kafir, bahkan berniat untuk membunuh Khubayb bin Adi. Bagaimana kisah berikutnya? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Khubayb bin Adi, dia ditawan oleh kafir Quraisy pada waktu itu, dan walaupun Allah SWT telah memberikan karamah kepadanya, ya, dan ini peringatan bagi orang-orang yang menawannya, kafir Quraisy yang menawannya, tapi tidak membuat mereka berpikir. Demikianlah, ya. Bahkan mereka berniat untuk memaksa Khubayb bin Adi ini keluar dari Islam. Dibawalah Khubayb bin Adi ini, teman-teman sekalian, ya, ke bagian luar kota Mekah yang kita kenal hari ini dengan Tan'im. Di sinilah Khubayb bin Adi itu disiksa. Dia diikat, diludahin, dipukul, dicambuk, dipaksa untuk keluar dari agamanya. Tapi Khubayb tetap bergeming dengan keyakinannya, sampai kemudian mereka mengancam untuk membunuh Khubayb bin Adi. Tangannya diikat di tiang dan kemudian siap untuk disalib, untuk dibunuh pada waktu itu. Kata mereka, ya Khubayb, bagaimana menurutmu kalau posisimu digantikan dengan Rasulullah? Artinya Rasulullah menggantikan posisi dia. Kata Khubayb, wallahi demi Allah, sungguh, ya, seandainya Muhammad, ya, tertusuk duri sekalipun saya tidak rela. Demikianlah, ya, keteguhan iman seorang Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Dan kata mereka, kami akan membunuhmu. Kata Khubayb, ya, itu yang saya cari, itu yang saya dapatkan, ya, karena syahid merupakan asma amanina, adalah puncak dari cita-cita seorang muslim, ya. Bahkan dalam doa-doa seharian kita sering berdoa, wa mitna ala syahadati fi sabilika, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan mati syahid, ya.
meninggal dalam kondisi manakah yang lebih baik daripada meninggal dalam keadaan syahid? Laisa jazaa'u illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Ghufira lahu ma taqaddama min, diampunkan semua dosanya. Demikian mulia orang yang meninggal syahid. Bahkan ketika seseorang meninggal syahid tidak ada rasa sakit sekalipun dalam dirinya. Bahkan kalaupun mau bisa berulang-ulang mati syahid. Tidak orang yang mati syahid itu kalau setelah merasakannya dia pengen hidup lagi, meninggal lagi, saking enaknya meninggal dalam keadaan syahid. Dan itu yang diinginkan. Maka ketika mereka mengancam Khubayb bin Adi untuk dibunuh dan tidak ada rasa takut sama sekali dalam dirinya, dia hanya memohon satu permintaan. Apa itu? Berikanlah saya waktu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan kafir Quraisy memberinya waktu. Maka dia pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia mengatakan kepada orang kafir Quraisy, seandainya kalian tidak curiga, tidak menuduhku, memanjangkan waktu, mengulur-ulur waktu agar saya tidak dibunuh, wallahi demi Allah, sungguh saya akan memperlama sholat saya. Dan demikianlah dia pun melaksanakan sholat 2 rakaat, dan setelah itu kemudian dia pun dieksekusi dan meninggal dunia. Dia pun syahid. Karena itu dalam Islam boleh disebut orang yang pertama kali melaksanakan sholat sunnah sebelum eksekusi adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Karena itu dalam kajian-kajian fikih jamaah, saya ingat pertanyaan ustadz kami di pesantren dulu, ibadah apa yang hukumnya sunnah tapi kalau bisa jangan dilakukan? Teman-teman sekalian, ibadah apa hukumnya sunnah, ada pahalanya, tapi kalau bisa jangan sampai kita melakukannya. Apa itu? Sholat sunnah sebelum dieksekusi, sebelum dibunuh, sebelum ditembak kalau sekarang. Ini sesuai dengan kondisi masing-masingnya. Dan orang yang pertama kali melaksanakan sholat sunnah sebelum dieksekusi adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Dan pada kisah-kisah yang lainnya kita akan menemukan kondisi seperti ini. Misalnya ada Umar Mukhtar, pahlawan terkenal itu, dia sebelum dieksekusi dia sholat 2 rakaat. Said Qutb sebelum dieksekusi di tiang gantungan, dia pun melaksanakan sholat. Jadi teman-teman sekalian, sholat sunnah yang dianjurkan dalam Islam, tapi kalau bisa jangan sampai melaksanakan adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Keteguhan prinsip seorang Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu hendaklah menjadi inspirasi kita pada hari ini, memiliki keimanan yang kuat apapun yang terjadi. Ini adalah teladan luar biasa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya, tetap di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Hipyan Dibasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.